Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, apa kabar semuanya? Saya percaya semua dalam keadaan baik-baik. Mari kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah Tuhan yang luar biasa. Dan hari ini bersama-sama kita ada di dua puasa, kita minta biarlah Tuhan hadir, Tuhan terus melawat Bapak Ibu Saudara. Nah, saya percaya sepanjang minggu ini semua sudah diberkati oleh Tuhan lewat menara doa. Dan saya percaya hari ini kita minta biarlah Tuhan terus memberkati kehidupan kita bersama-sama. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah-rumah, siapkan hatimu untuk kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Kami bersyukur ya Tuhan, untuk di mana Tuhan begitu baik dalam hidup kami. Kami ada ya Tuhan bersama-sama hari ini ya Tuhan. Kami rindu akan Engkau, biarlah Tuhan terus memberkati kami ya Tuhan. Berikan ya Tuhan sesuatu ya Tuhan yang lebih lagi buat kami ya Tuhan. Ketika kami menantikan Engkau ya Tuhan, biarlah Engkau jamah, Engkau lawat kami, Engkau penuhi kami dengan hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih penuhi kami hari ini ya Tuhan dengan kasih-Mu ya Tuhan. Kami rindu akan Engkau lebih lagi. Mari naikkan doa pujian dan penyembahan bersama-sama. Kita naikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Oh ralabataka ralabalabalabalabalabalabal. Kami bersyukur ya Tuhan. Terima kasih oh Tuhan. Ora laba yasiada karalaba laba 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 yasiada ralamo. Ora laba yasiada ralamo. I worship you Jesus. Ora laba yasiada ralamo. Mari sembah Dia, naikkan ucapan syukur untuk kebaikan Tuhan. Ora laba yasiada karalaba laba 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 laba. Ora laba yasiada karalaba laba 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 laba. Yesus oh Tuhan, kinara laba yasiada ralamo. Biarlah Engkau berdaulat di atas doa pujian dan penyembahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Mari siapkan hati kita bersama-sama. Terima kasih Bapa, haleluya. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Mari sekali lagi dari awal bersama-sama katakan. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi
kita kesayangannya Tuhan pelihara. Tuhan sediakan saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Haleluya. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Mari datang sembah Dia Bapak Ibu Saudara. Saudara percaya bahwa Tuhan itu baik buat kita. Amin. Kami ada hari ini, Tuhan, kami percaya Engkau pelihara kehidupan kami. Kami melihat itu. Terima kasih Roh Kudus untuk semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Oh, ini doa kami. Mari angkat kedua tanganmu sembah Dia. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan sekali lagi, oh. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Oh, saat bersyukur, Tuhan berkati. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Oh, saat kami berdoa, Tuhan Engkau dengar. Oh, mari sembah Dia. Angkat suaramu, pujilah Dia. Tuhan dengar. Kita dalam ayasya dalam ya dalam ayasya dia. Haleluya.
Oh, ralabaya syadaralamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan, haleluya, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari dari awal katakan, banyak yang kau perbuat Tuhan. Haleluya. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti, oh, segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Mari sembah, haleluya. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di
dia Bapak Saudara. Oh, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Kerinduanku datang padamu, alam mulia mawar Syaron ku cinta. Kaulah rajaku dan sahabatku, terindah termanis Engkau bagiku. Mari sembah Dia. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau Yesus. Mari dari awal katakan kerinduanku. Kerinduanku datang padamu, alam mulia mawar Syaron ku cinta. Kaulah rajaku dan sahabatku, terindah termanis bagiku. Mari angkat tanganmu sama Dia. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau Yesus. Ku sembah Kau
seorang pun curang seperti Kau, Yesus. Mari berdoa dalam bahasa Roma bicara. Ora lama takara lama yasya takara lama 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 lama. Hira lama 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 lama. Penuhi kami, urapi kami. Terima kasih Roh Kudus. Seperti rusa rindu sungaimu, begitulah jiwaku, ya Roh Kudus penuhi aku dengan urapan baru. Sekali lagi katakan, seperti rusa rindu sungaimu, begitulah jiwaku, ya Roh Kudus penuhi aku dengan urapan baru. Mari sembah Dia, oh, penuhiku dengan hadirat-Mu, urapiku dengan minyak-Mu. Terus mari lebih lagi, penuhiku dengan hadirat-Mu, urapiku dengan minyak-Mu. Haleluya. Penuhi kami Tuhan. Ini doa kami. Ini kerinduan kami. Hadirat-Mu, urapiku dengan minyak-Mu. Mari doa saudara. Penuhiku dengan hadirat-Mu, Urapi kami Tuhan. Urapiku dengan minyak kudus-Mu. Mari saudara, pagi ini saya ajak saudara, Bapak Ibu, siapapun engkau yang sedang mengikuti ibadah doa puasa pagi ini, mari tutup mata Bapak Ibu. Sama-sama yuk kita datang sama Tuhan pagi ini. Dengan hati yang lapar, haus akan Tuhan. Lagu tadi berkata seperti rusa yang merindukan air, merindukan sungai.
Saat rusa itu takut, saat dia dikejar-kejar. Tempat yang paling aman ketika dia masuk ke dalam sungai. Dan saya percaya pagi ini, mungkin ada di antara saudara yang hari-hari ini dikejar ketakutan. Saudara khawatir akan banyak hal. Saudara gelisah. Mungkin saudara merasa tidak berharga. Tapi pagi ini saya ajak saudara, mari datang sama Tuhan. Mari datang sujud di hadapannya. Dengan sikap menyembah. Saudara boleh doa kepada Tuhan. Doa seperti saudara sedang berbicara kepada Tuhan. Dia tempat perlindunganmu. Engkau aman di dalam Tuhan. Engkau aman ketika engkau ada dalam hadirat-Nya. Mari datang sembah. Ya, saudara, bagus. Terus melangkah masuk dalam hadirat. Suara, saudara boleh katakan haleluya. Saudara yang sudah penuh dengan Roh Kudus, saudara boleh sembah Dia dalam bahasa-bahasa yang baru sebagai ucapan syukurmu kepada Tuhan. Haleluya. Terus saudara, terus masuk lebih dalam bersama Tuhan. Tuhan ampuni setiap kami, anak-anak. Basuh kami dengan darah-Mu Tuhan Yesus. Sebab darah-Mu yang melayakkan kami. Masuk di hadirat-Mu Tuhan. Ini kerinduan. Oh ya lama ya lama ya lama 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 ya lama 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 lama. Shikana lama lama ya lama 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 lama. Kira lama ya lama. Tuhan, kami tahu saat yang paling indah ketika kami ada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami dipulihkan, kami disegarkan. Katakan sama-sama saudara. Saat terindah di hadirat-Mu. Ada berkat melimpah di situ saudara. Berkat melimpah ada padamu. Ku dipulihkan, ku dipulihkan. Engkau diperbarui dan dibarui dalam hadirat-Mu. Ada sukacita. Mari sama-sama saudara katakan. Saat terindah di hadirat-Mu. Berkat melimpah. Semua yang baik ada padamu. Ada padamu. Ku dipulihkan dan dibarui
dalam hadirat-Mu, dalam hadirat-Mu, dalam hadirat-Mu, dalam hadirat-Mu ada sukacita. Sungguh kami bersyukur Tuhan, tidak ada tempat yang lebih indah dalam hidup kami kecuali ketika kami ada di dalam perlindungan Tuhan, ada dalam hadirat Tuhan. Di situ kami tenang, kami aman. Terima kasih Roh Kudus, sebentar kami akan dengarkan pesan-pesan-Mu bagi setiap kami. Tuhan terus mengurapi kami, urapi hamba-Mu, supaya setiap firman-Mu Tuhan, semua berasal daripada Tuhan menjadi berkat bagi kami. Kami terus dikuatkan, kami terus dipulihkan, bahkan bukan hanya dipulihkan, tapi hidup kami bisa menyenangkan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap dengarkan firman, katakan sama-sama. Amin, amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Nah pagi ini kita bertemu lagi, saya ingin sharingkan satu kisah tentang seorang wanita sederhana yang namanya Ruth. Nah firman Tuhan hari ini berjudul tentang yang Tuhan inginkan. Ya, apa yang Tuhan kehendaki dari setiap hidup kita. Ruth dia ketemu dengan satu pria yang namanya Boas. Ya. Nah kita tahu latar belakang Ruth bukan perempuan yang baik-baik, bukan perempuan yang terkenal. Tetapi karena anugerah yang dia dapatkan, suatu saat dia menjadi istri daripada Boas, akhir ceritanya. Nah kita akan baca dulu, sebenarnya poinnya itu ada di ayat 8 dan 9, Ruth pasal 2 saudara. Ruth pasal 2 ayat 8 9, tapi supaya kita lebih jelas kita baca dari ayat pertama sampai ayat yang ke-9. Kita akan baca sama-sama saudara kitab Ruth ayat pertama sampai ayat 9 dan nanti ayat 8-9 ini yang poin yang paling penting. Saya bacakan buat saudara. Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimelek namanya Boas. Maka Ruth perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, mama mertuanya, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan saut Naomi kepadanya, pergilah anakku. Pergilah ia lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelek. Lalu datanglah Boas dari Betlehem, ia berkata kepada penyabit-penyabit itu, para pengerjanya, Tuhan kiranya menyertai kamu. Jawab mereka kepadanya, Tuhan kiranya memberkati Tuhan. Ayat 5, lalu kata Boas kepada bujangnya yang mengawasi penyabit-penyabit itu, dari mana perempuan ini? Bujang yang mengawasi penyabit-penyabit itu menjawab, dia adalah seorang perempuan Moab. Dia pulang bersama-sama dengan Naomi dari daerah Moab. Tadi ia berkata, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit. Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang dan seketika pun ia tidak berhenti. Ayat 8 dan ayat 9. Ini poinnya saudara. Sesudah itu berkatalah Boas kepada Ruth. Apa katanya saudara? Dengarlah dahulu anakku. Saudara, dari seorang kafir yang bukan orang Israel. Dia seorang janda, miskin. Tapi suatu saat keluar kata-kata dari Boas, dari seorang tuan berkata, dengarlah dahulu anakku. Tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain. Dan tidak usah juga engkau pergi dari sini. Tetapi tetaplah dekat pengerja-pengerja perempuan. 9, lihat saja ke ladang yang sedang disabit orang itu. Ikutilah perempuan-perempuan itu dari belakang, sebab aku telah memesankan kepada pengerja-pengerja lelaki, jangan mengganggu engkau.
Jika engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayan dan minumlah air yang dicedok oleh pengerja-pengerja itu. Ayat yang ke-8 diawali dengan kata-kata, dengarlah dahulu anakku, saudara. Tuhan juga begitu baik bagi kita, saudara dan saya semua. Amin. Kita dulu bukan orang pilihan Tuhan, kita orang kafir. Jadi kalau saudara dikatakan kafir, kita nggak perlu marah. Memang kita akui, kita orang kafir. Tapi orang kafir yang mendapat anugerah, yang dapat kemurahan. Kita diselamatkan, kita ditebus dengan darah yang mahal. Lalu kita menjadi anak-anaknya. Makanya dalam doa Bapa kami, Tuhan mengajar kita, Bapa kami yang di surga. Dia mendudukan dirinya Bapa. Dan kalau hari ini saudara dan saya bisa memanggil dia Bapa, ketahuilah, tanamkan dalam hati pikiran kita bahwa kita adalah anak-anaknya yang dia kasih. Amin saudara. Dalam 1 Yohanes 3 ayat yang pertama. 1 Yohanes 3 ayat pertama berkata begini. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita sehingga kita disebut anak-anak Allah. Saudara yakin percaya bahwa kita anak-anak Allah? Rut, dia dipanggil anak, saudara. Siapa Rut ini? Saya ulangi sedikit. Rut itu seorang janda Moab. Dia ditinggalkan mati suaminya. Naomi adalah mertuanya, saudara. Dia orang asing yang mendapat anugerah. Bahkan tadi kita membaca, bahkan sekarang dalam pemandangan Boas, tuan yang punya ladang itu, dia mempunyai kedudukan tinggi, bukan lagi seorang pengemis, seorang pemulung. Dia seorang pemulung, saudara. Dia mengambil butiran-butiran gandum jela yang jatuh. Dan dalam kitab Imamat memang sudah dituliskan, kalau engkau menyabit gandum hasil ladangmu, jangan disabit semua. Tinggalkan sebagian untuk siapa? Untuk orang-orang miskin, untuk orang-orang asing. Rut tahu kedudukannya bahwa dia orang asing di situ. Dia nggak layak. Tapi saudara, Boas berkata ayat ke-8 tadi, dengarlah dulu anakku. Dia tidak berkata, Boas tidak membuli Rut. Dia tidak mengata-ngatai Rut. Tapi dia berkata, engkau adalah anakku. Bukankah juga Yesus seperti itu saudara? Dia penebus agung. Dia menebus kita dari dosa, dari kedudukan kita yang lama. Lalu kita diberi kedudukan yang baru, jubah yang baru. Kita boleh menjadi anak-anaknya yang dia kasihi. Nah saudara, tadi Boas berpesan, dengar dahulu anakku. Dia mau memberikan satu pesan. Dia memberikan satu perintah. Dia memberikan satu arahan kepada Rut yang dianggap sebagai anaknya. Nah pagi ini saya mau kasih tahu saudara, melalui bacaan kita, Tuhan juga mau berkata-kata kepada kita. Tuhan memberikan isi hatinya kepada kita. Dia menginginkan sesuatu daripada kita untuk kita kerjakan, untuk kita taati saudara. Seperti seorang ayah, seorang bapak atau seorang ibu. Pasti ada kalimat nasihat, kata-kata nasihat yang sering diberitahu kepada anak-anaknya. Seringkali kita sebagai ayah atau ibu kita, nak, papa mau bicara. Dengerin papa, dengerin mama. Betapa bahagianya kalau anak itu bisa dengar saudara. Bisa simpan itu dalam hatinya dan bisa lakukan. Pagi ini ada satu yang Tuhan inginkan dalam hidup saudara dan saya. Apa? Saudara dengarkan apa nasihat Tuhan. Ini nasihat Tuhan juga bagi kita gerejanya di akhir zaman ini. Saya mencatat ada 5 hal yang Boas katakan kepada Rut. Dan Rut tangkap itu. Dia tahu kedudukannya. Walaupun dia ngambil, dia miskin, dia janda, dia orang kafir. Tapi dia merasa dihargai, dia jadi seorang anak. Dan dia mau dengarkan apa ini nasihat daripada Boas. Yang pertama dalam ayat yang ke-8b tadi berkata begini saudara. Boas berkata begini, tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain. Dan tidak usah juga engkau pergi dari sini. Sepertinya kata tidak usah di situ menunjukkan larangan saudara. Tidak usah. Kan sering kita sebagai orang tua, nak, tidak usah pergi. Tidak usah kamu begini. Ya sepertinya larangan. Tapi ini bukan paksaan saudara. Kalau waktu Rut itu ambil keputusan, kenapa engkau atur-atur aku?
Suka-suka aku mau di sini, aku mau ke ladang si A, ladang si B, suka-suka aku. Ruth bisa ambil keputusan seperti itu. Tapi saya mau kasih tahu, Ruth dia ambil keputusan yang penting. Dia mau ambil satu komitmen yang penting. Dan dia bukan hanya komitmen, dia konsisten. Dia terus menerus berada di ladangnya Boas, saudara. Ini bukan paksaan, tapi ini larangan berbentuk kasih, saudara. Kenapa? Karena Boas ingin menjamin. Dia ingin menjamin kehidupan Ruth, bukan hanya sekarang. Bahkan dia akan menjamin hidup masa depan daripada Ruth. Tuhan juga ingin, saudara, dia sebagai bapak, dia mau berkata, nak, jangan tinggalkan. Jangan pergi dari hadapanku. Jangan tinggalkan hadiratku. Jangan tinggalkan dan berpaling kepada Allah-Allah lain. Kenapa Tuhan berkata begitu? Karena Tuhan bertanggung jawab, dia seorang bapa. Dia akan menjaga anaknya. Kalau anaknya berada di ladangnya. Dia akan beri makan, dia akan cukupi. Selagi anak itu ada di ladang itu. Boas mau berkata kepada Ruth, Ruth, kalau engkau ada di ladang ini, semua kebutuhanmu, apa yang kau perlukan, aku akan penuhi, saudara. Dalam Yohanes 15 ayat yang ke-7, Tuhan pernah berkata begini, jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Amin, saudara. Saya mau pesan, saudara, siapapun kau yang sedang ikut ibadah ini, sesulit apapun hari ini keadaanmu, seberat apapun, saya mau kasih tahu, jangan tinggalkan Tuhan. Amin. Jangan pergi dari ladang itu. Setia. Walaupun saudara, mungkin di ladang itu akan banyak tantangan, banyak gesekan, tapi saya mau kasih tahu, tetap setia kepada Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan, karena sesuatu hal, seberat apapun, sesulit apapun, jangan tinggalkan ladang. Saya tidak tahu, Alkitab tidak ceritakan waktu Ruth di ladang itu apakah dia dibully orang, bisa saja. Apakah dia tidak dikata-katain orang, bisa saja dia dikatain. Karena orang tahu latar belakangnya. Tadi Boas tanya kepada pengerjanya, kepada bujangnya, siapa perempuan itu? Oh Tuhan, dia orang Moab, dia orang janda, dia miskin, dia datang dari Moab, diajak oleh Naomi ke sini. Saudara, tapi Ruth dia mau ambil satu keputusan yang penting dalam hidupnya. Dan itu kelak tercatat di Alkitab sampai hari ini kita membaca kisahnya. Apa keputusannya? Dia mau terus ada di ladang Boas. Dia mau terus ada di ladang itu. Saya juga berdoa biarlah kita semua tetap ada di ladangnya Tuhan. Saudara mungkin melayani dan hari-hari ini mungkin saudara menghadapi tantangan berat melayani. Saya mau katakan tetap ada di ladang yang Tuhan sudah tentukan dalam hidupmu. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua saudara, di ayat 8c. Boas pesan begini kepada Ruth. Tetaplah dekat pengerja-pengerjaku perempuan. Tadi yang pertama, tetaplah di ladang ini. Jangan kemana-mana. Karena aku takut kalau engkau kemana-mana. Mungkin kau tidak terjamin hidupmu. Mungkin ada bahaya di situ yang tidak tahu. Tapi kalau engkau di ladang ini, engkau aman Ruth. Yang kedua, tetaplah dekat pengerja-pengerjaku perempuan. Nah Boas memberikan satu perintah, satu arahan kepada Ruth. Supaya Ruth masuk dalam persekutuan. Ada satu komunitas saudara dengan pengerja-pengerjanya Boas. Tuhan juga mau setelah kita jadi anak, kita juga masuk dalam satu persekutuan, satu komunitas. Kenapa? Kalau kita dalam satu komunitas, ketika kita lemah, ada orang-orang yang menguatkan. Ada orang-orang yang berdoa buat kita. Ada orang-orang yang siap sedia untuk menolong, membantu kita. Amin. Jangan sendiri saudara. Ibrani 10 ayat 25 itu sudah dituliskan jauh-jauh hari oleh Rasul Paulus. Dia berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Ruth dia tidak merasa minder karena dia miskin, karena dia janda, karena dia orang kafir. Dia tidak merasa minder. Begitu Boas katakan, tetaplah dekat dengan pengerja-pengerjaku. Mungkin dia berkata, siap Tuhan, aku akan lakukan.
aku tidak akan tinggalkan persekutuan ini. Paulus sudah nasihatkan, jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati. Kalau saudara ada dalam satu komunitas, satu persekutuan yang baik, di situ ada orang-orang yang siap menasehati kita. Yang percaya katakan amin. Bukankah kita perlu nasihat, saudara? Kita perlu nasihat. Dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ya. Pandemi hampir berjalan 2 tahun, saudara. Dan mungkin ada beberapa orang yang sudah mulai tinggalkan persekutuan. Mulai acu tak acu lagi dengan persekutuan. Acu tak acu dengan ibadah. Acu tak acu dengan firman Tuhan. Tapi pagi ini saya mau kasih tahu. Ayo balik sama Tuhan. Balik sama Tuhan. Ayo ibadah lagi. Bersekutu lagi. Doa bareng lagi. Melayani lagi bareng, saudara. Amin. Memang ada resiko, saudara. Hidup dekat itu ada resiko. Saya akan kasih tahu begini. Hidup dekat, hidup rukun akan menimbulkan berbagai persoalan gesekan. Alkitab juga berkata bahwa besi menajamkan besi dan orang menajamkan sesamanya. Artinya apa? Waktu hidup dekat, itu pasti ada gesekan. Percaya? Amin? Iya. Semakin dekat saya dengan Sony, semakin ada kans untuk saling gesekan. Kenapa kami nggak saling gesekan? Karena ketemunya belum tentu sebulan sekali. Dia WL, saya bawain firman. Saya di departemen anak, dia di departemen musik. Tapi kalau saya pindah ke situ atau Sony-nya pindah ke saya, ada kans untuk semakin bergesekan. Tapi saudara, Alkitab berkata, kalau besi untuk menajamkan besi, kita juga membutuhkan manusia untuk menajamkan hidup kita. Tapi kalau kerjasama, saudara, itu justru akan menimbulkan apa? Kekuatan yang besar. Kekuatan yang besar. Saya beri contoh, saudara. Kita punya gigi dan punya lidah. Setiap orang punya gigi dan punya lidah. Pak, saya tidak punya lagi. Ya mungkin karena sudah habis, saudara. Tapi setiap orang lahir, kemudian berkembang, tumbuh gigi, ada lidah. Kalau gigi sama lidah ini bisa kerjasama dengan baik, nikmat enggak, saudara? Nikmat. Kecuali orang yang pernah kena COVID, saudara, enggak bisa ngerasain. Aduh, tawar Pak, rasanya enggak enak makan. Karena ada terganggu, saudara. Tapi kalau orang bisa menikmati makanan, saudara bisa katakan, woi, makan di sini nikmat, masakan ini nikmat, luar biasa. Amin. Dan itu menimbulkan apa? Kekuatan. Waktu kita makan nikmat, tubuh kita sehat, segar, kita bisa melakukan banyak hal. Walaupun seringkali dalam perjalanannya, seringkali lidah tergigit oleh gigi. Benar enggak, saudara? Siapa di sini yang belum pernah tergigit lidahnya oleh gigi? Ada? Di sini enggak ada, saudara. Di rumah mungkin juga saudara pernah merasakan. Sakit enggak? Sakit. Tapi waktu lidah kita tergigit, misalnya Sony pernah ya? Pernah. Sony enggak akan ambil keputusan. Dia pergi ke istrinya Dr. Haris, Dr. Karin, lalu berkata, Karin, kayaknya gigi depan saya ini gigit lidah sakit. Tolong dicopotin aja gigi depan saya. Nggak mungkin begitu, saudara. Atau pergi ke dokter, bilang begini, dok, lidah saya kayaknya kepanjangan, tolong dipotong dikit depannya, supaya nggak tergigit lagi. Saya rasa Sony tidak akan bisa menyanyi lagi dengan baik hari ini, saudara. Itu 2 alat yang berdekatan, yang bisa kerjasama menimbulkan sesuatu yang baik, nikmat, tapi seringkali bergesekan, tapi saling melengkapi, saudara. Nah, Ruth sadar waktu dia dekat dengan pengerja-pengerjanya Boas, pasti akan ada gesekan. Pasti ada gesekan. Tetapi dia tidak lari dari persekutuan itu. Dia tinggalkan. Dia tidak tinggalkan Tuhan. Saudara, demikian waktu saudara mungkin melayani dalam bidang saudara masing-masing, pasti akan ada gesekan-gesekan yang terjadi. Saudara, amin dan amin, tetaplah begitu adanya. Amin. Iya, saudara enggak amin pun pasti akan terjadi, saudara. Kita enggak pernah berdoa, Tuhan gesek saya, enggak. Saya rasa setiap kita normal dan kita tidak pernah berkata, Tuhan aku melayani di sini, tolong gesek saya supaya lebih tajam, enggak pernah kita doa.
Tapi kita berdoa, Tuhan, kalaupun terjadi gesekan, biarlah aku semakin tajam dan aku semakin dikuatkan, aku semakin dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Coba berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Hidup dekat. Suami istri, saudara. Karena hidupnya dekat, serumah. Ada gesekan enggak? Ada. Itu sesuatu yang wajar, saudara. Ya kan? Waktu ada gesekan, mungkin udah pulangkan saja. Aku kepada ibuku atau ayahku. Enggak begitu, saudara. Ada gesekan, kita pernah pasti bergesekan suami istri. Tapi saudara, kita tidak akan mundur. Tapi justru gesekan itu akan mempertajam kita. Semakin kita berhikmat. Itu yang kedua. Yang ketiga apa? Yang Tuhan inginkan dalam hidup saudara dan saya. Ayat yang ke-9a berkata begini. Lihat saja ke ladang yang sedang disabit orang itu. Boas berpesan kepada Rut, arahkan matamu kepada ladang yang sudah menguning, jangan kepada yang lain. Kalau engkau arahkan, bukan berarti Rut tidak boleh lihat pemandangan, lihat kemana, bukan. Tapi fokusnya di mana, saudara? Boas mau Rut fokus saja, miliki pandangan yang sehat. Engkau lihat ladang yang sudah disabit orang, yang sedang disabit orang itu. Lihat ladang yang sudah menguning itu. Saudara, masalah karena kita hidup dekat dalam satu komunitas, dalam persekutuan, itu bisa diatasi kalau kita punya pandangan yang sehat. Punya cara pandang yang baru. Tahun ini dinamai tahun paradigma yang baru. Itu bicara apa? Harus punya cara pandang yang baru. Paulus katakan juga, aku melupakan apa yang ada di belakangku dan aku melihat apa yang ada di hadapanku. Aku berlari-lari. Dia berlari, saudara, bukannya berjalan. Dia mau lupakan yang di belakang. Masa lalu. Setiap kita pasti punya masa lalu. Tahun lalu itu masa lalu. Bulan lalu, Januari, Desember itu masa lalu. Kemarin atau tadi pagi itu masa lalu. Tapi fokus kita mau kemana? Kalau kita hanya melihat masa lalu kita. Aku gagal, Pak. Aku udah buat salah. Aku udah begini. Boas tidak mau Rut begitu. Boas tidak mau Rut. Dia berkata begini, Tuhan, aku orang kafir, aku tidak layak, aku miskin, aku janda, aku tidak punya harapan. Boas mau ngomong sama Rut begini, tinggalkan masa lalumu. Setiap kita pasti punya masa lalu. Tapi sekarang arahkan pandanganmu ke depan, fokus ke depan. Saudara, kalau kita pernah mengendarai kendaraan, mobil entah yang lain. Mungkin ada satu saat kita bisa melihat spion untuk kita bisa mundur. Tapi tidak mungkin saudara, kita lihat spion terus. Saudara mungkin pernah naik mobil melalui jalan tol Palembang sampai ke Bakauheni, Lampung. Tidak mungkin saudara berjalannya mundur. Ada yang pernah? Tidak mungkin. Kita harus maju, lihat ke depan, lihat ke depan. Tuhan mau ingatkan kita, dia mau ingatkan setiap saudara dan saya. Ayo fokus kita ke depan, lihat masa depan, lihat ladang yang sudah menguning, lihat sesuatu yang baik. Jangan mikirkan yang di belakang terus, saudara. Masa lalu itu biarlah jadi pengalaman buat kita, mengasah kita. Amin. Bahkan Tuhan pun pernah berkata kepada murid-muridnya dalam Yohanes 4 ayat yang ke-35. Yesus menyuruh murid-muridnya untuk memandang ladang yang telah menguning dan siap dituai. Hari-hari ini bukankah kita melihat bahwa banyak sekali tuaian, saudara. Justru di masa pandemi ini ada beberapa orang berkata, Pak, justru kami banyak dapatkan jiwa-jiwa yang baru. Orang-orang yang baru yang tadinya tidak mengenal Tuhan. Tetapi hari ini mereka mau datang kepada Tuhan. Ini yang harus kita fokuskan, saudara. Kalau saudara sebagai suami istri, mungkin ada gesekan-gesekan di masa lalu. Tapi mari kita arahkan fokus kita ke depan. Lihat sasaran hidup kita ke depan. Lihat rencana Tuhan yang indah bagi keluarga kita, bagi pernikahan kita, bagi anak-anak kita. Amin. Yang keempat. Pesannya apa, saudara? Ayat yang ke-9b berkata begini. Ikutlah perempuan-perempuan itu dari belakang. Setelah Boas berkata, ayo arahkan fokus pandanganmu ke ladang yang menguning. Boas pesan begini, ikutlah perempuan-perempuan itu dari belakang.
Boas mau menasihati Rut, aku mau nasihati kamu. Jangan kamu jalan sendiri. Jangan jalan sendiri. Tuhan juga mau pesan kita, nah jangan sendiri. Jangan jalan, bukan jalan yang sudah disiapkan oleh aku, kata Tuhan. Berjalanlah di jalan pertandingan yang sudah kusiapkan. Ini bicara juga Tuhan mau mengingatkan kita untuk taat dan tunduk kepada pemimpin yang telah dipilih oleh Tuhan. Yang berjalan di depan kita. Tuhan pesan, ikutlah dari belakang. Jangan nyimpang kiri, jangan nyimpang kanan, saudara. Mungkin ada saudara yang berkata begini, Pak, tapi pemimpin juga manusia kan bisa salah. Memang saudara, orang tua kita pernah salah, pasti pernah buat salah. Mungkin kita punya pemimpin pernah juga salah. Atau mungkin pernah juga jatuh. Tetapi Tuhan pesan begini saudara. Dalam Ibrani 13 ayat yang ke-7 Tuhan berkata begini. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu. Yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Firman Tuhan tidak berkata contohlah kesalahan mereka. Enggak. Contohlah iman mereka. Tuhan tidak menyuruh kita untuk mengikuti perbuatan pemimpin kita yang salah. Tetapi Tuhan mau kita mengikuti teladan imannya. Yang mengerti katakan amin. Boas tahu orang-orang yang dia ikuti mungkin ada salah. Salah kata, salah ucap, salah buat. Tapi Boas dia pesan, dia arahkan Rut dengan baik, dengan kasih. Ikuti nak. Kalau kamu ikuti pengerja-pengerjaku, orang yang ada di depanmu, saya percaya engkau pasti akan mencapai garis akhir. Ini yang keempat saudara. Yang terakhir, ayat 9c. Ayat 9c berkata apa? Jika engkau haus, minumlah air yang dalam tempayan, yang sudah dicedok oleh pengerja-pengerjaku. Saudara, bukankah air ini sangat berguna untuk kehidupan dan pemuas dahaga kita? Seorang dokter ahli berkata bahwa 80% tubuh manusia itu terdiri dari cairan, air. Oleh sebab itu kita membutuhkan air. Makanya kita perlu minum minimal 2 liter sehari. 8 gelas, kira-kira begitu. Lebih bagus saudara. Pak, tapi kan enggak bisa ya, kalau diminum sekaligus enggak bisa saudara. Tapi maksudnya 1 hari minimal ada 2 liter yang kita minum air putih. Supaya apa? Supaya darah tidak mengental, supaya tubuh kita sehat, semuanya bisa berjalan dengan baik. Kalau tubuh kita saja perlu air, terlebih lagi jiwa kita, hati kita perlu air. Kita perlu dipuaskan saudara. Boas mengerti, sangat mengerti. Kalau Rut kerja di ladangnya, pasti suatu saat Rut akan haus. Dan Tuhan berikan arahan, Rut, kalau suatu saat engkau haus, lihat di sana ada tempayan-tempayan yang berisi air yang sudah dicedok, yang sudah disiapkan oleh pengerja-pengerja. Kamu boleh minum sepuas kamu di situ. Supaya kamu tidak dahaga, kamu tidak lelah saudara. Saudara yang kasih Tuhan, saya yakin ada saatnya kita lelah, kita dahaga, kita haus. Rohani kita, jiwa kita haus. Seperti tadi lagu berkata, seperti sungai yang rindu sungaimu. Kalau kita mau mencontoh seperti rusa. Rusa pasti suatu saat dia akan merasa haus. Makanya rusa itu paling suka, paling senang kalau dia tuh bisa tinggal di daerah yang ada dekat ada sungai atau ada air. Satu, dia bisa memuaskan dahaganya minum. Yang kedua, kalau dia dikejar oleh musuh, oleh singa, harimau, dia bisa masuk ke sungai itu. Lalu dia tongolkan ujung hidungnya untuk dia terus bernapas. Maka dia aman di situ. Baunya akan hilang sehingga harimau, singa tidak bisa lagi kehilangan jejak untuk mengejar daripada rusa itu. Saudara, hari ini mungkin ada beberapa saudara yang hari ini ikut ibadah. Saudara mungkin capek, lelah. Aku haus Tuhan. Saudara lari kepada Tuhan. Saudara harus lari kepada firman-Nya yang sudah disiapkan oleh hamba-hambanya. Air tadi sudah disiapkan di tempayan. Rut tidak usah cari.
Dia tinggal cedok, dia tinggal minum, saudara. Tuhan berkata, akulah air yang hidup. Barang siapa minum, dia tidak akan dahaga lagi. Bahkan dari dalamnya akan keluar mata air yang bisa memberkati orang banyak. Air itu juga bicara tentang hadirat Tuhan. Saudara, kita perlu hadirat Tuhan. Amin. Hadirat itu yang bisa memuaskan kita. Saudara yang capek, lelah, putus asa. Saudara yang hari ini mungkin kau sedang sakit kah? Kau sedang menderita kah? Kau sedang terluka kah? Datang kepada Tuhan, masuk dalam hadiratnya. Minta sama Tuhan, Tuhan penuhi aku kembali dengan air yang baru. Makanya lagu terakhir tadi, di hadiratmu ada sukacita. Saudara dipulihkan, saudara disegarkan, saudara. Dan sebagai penutup saya mau kasih tahu. Boas menginginkan sesuatu supaya Rut bisa taati perintah-perintahnya. Rut taati enggak, saudara? Rut taati. Dia bisa menyenangkan hati Boas. Dan apa yang terjadi, saudara? Kita lihat di dalam Rut selanjutnya pasal 3, pasal 4. Rut bukan hanya ditebus. Rut bukan hanya ditebus. Bahkan dia diangkat tinggi menjadi istri daripada Boas. Dan kelak dari keturunannya lahir Raja Daud. Dan lahirlah Yesus. Saudara, saya yakin kalau saudara dan saya bisa menyenangkan hati Bapa kita di sorga, Tuhan pasti akan pelihara kita. Dan saatnya nanti pada waktu dia datang yang kedua kali, saudara bukan lagi jadi anaknya, tapi saudara dan saya jadi mempelainya. Dia mempelai laki-laki surga dan kita mempelai perempuannya. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita tundukkan kepala. Saat terindah di hadirat. Saudara tutup mata, datang kepada Tuhan pagi ini. Berkat melimpah ada padamu. Ku dipulihkan dan dibarui dalam hadirat-Mu ada sukacita. Saat terindah di hadirat-Mu, berkat melimpah ada padamu. Ku dipulihkan dan dibarui dalam hadirat-Mu ada sukacita. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan Yesus. Kalau firman-Mu pagi hari ini sudah mengajar kepada kami, semua daripada kami sangat diberkati oleh firman-Mu. Sehingga kami boleh belajar dengan kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu Pak Oktav. Berkati Pak Oktav Tuhan, dimanapun dia melayani, Tuhan jadikan pelayanan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan saat ini Tuhan, kami akan masuk di dalam perjamuan kudus. Jemaat kasih Tuhan, mari kita siapkan roti di tangan kita. Kita akan angkat tinggi-tinggi. Kita akan masuk dalam perjamuan yang kudus. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama dalam nama Yesus.
Mari kita angkat cawan di tangan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawu dan berkat ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum bersama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk Ucapkan syukur. anugerah-Mu. Terima Haleluya. kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Oh, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Oh, beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur, oh, ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita untuk terima berkat daripada Allah. Terimalah berkat yang melimpah-limpah daripada Allah Bapa kita di surga, di dalam kasih-Nya Yesus Kristus Tuhan kita. Dalam persekutuan yang manis oleh Allah Roh Kudus akan menyertai kita sekalian, mulai pada siang hari ini sampai kedatangan Yesus yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Kita orang-orang yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati.